Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat apapun dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Perspektif Football Indonesia. Kali ini gue ngetek bertiga aja karena teman gue yang satu berhalangan hadir. Jadi gue di sini cuma sama Dito dan Dimas. Halo. Assalamualaikum. Kabar baik ya bro-broku. Walaupun cuaca nih lagi panas banget nih, harus jaga anginnya apalagi. jaga kesehatan. Betul. Angin kencang, buktinya di jalan banyak yang pegang motor. Ya, kocak. Anjir. lagi ini berarti ya. Kita kayak nggak bahas yang lain dulu, kita bahas Ya, dulu ya. Boleh. Nontonnya di Cubit RCTI. sikap ya. Iya, tonton di RCTI, jangan lupa. Kalau nggak punya RCTI atau nggak punya TV bisa download di handphone terus nonton di Vision Plus sih nggak sih? Betul. Jangan yang ilegal ya guys. Betul. Jadi kita harus nonton yang ya masa demi kemenangan Indonesia nggak mau nonton? Usahakan nonton sih. Seperti kemenangan Indonesia lawan siapa? Myanmar. Ini kan ya di setiap pembukaan turnamen nih Indonesia tuh matchnya selalu berjalan sulit. Walaupun kemarin kita ngeraih kemenangan tipis nih lawan Myanmar 0-1. Itu buat nyari-nyari gol tuh susah banget nih. Ini kira-kira sesuai nggak sih sama ekspektasi skuad Garuda nih kalau mereka tuh berat banget nih setiap di laga pembuka ini nih. Kalau gue sih menurut gue nih ya masih sesuai sih karena ini kan beda banget ya dari segi pemain. Betul. Dari yang skuad utama sama yang sekarang jatuhnya ini U22 ya. U22. Jatuhnya ya. Timnas Ya. senior tetap timnas senior, cuman ya rata-rata umur. Ya, Rata-rata umurnya tuh U22 jadi perlu banyak pemanasan lagi. Ini kan baru laga awal juga. Menurut gue sih masih butuh pemanasan lagi sih. Mungkin nanti lawan Laos atau Vietnam bisa menggila ya, unjuk giginya. Karena udah dari introspeksi kemarin lah. Betul pasti karena ini kita dulu sebelumnya disclaimer dulu nih sebelum lawan Laos ya tag-nya ya. Jadi Laos mungkin kita nggak akan kebahas, lawannya ke Vietnam Iya, nanti. lebih ke Vietnam Betul. nanti. Gitu. Kalau gua sih ekspektasi gua nomor expectation ya AFF ini karena skuad muda ya walaupun labelnya tetap timnas senior tapi ya skuad muda gitu. Jadi ya udah gua nggak ekspektasi apa-apa. Menurut gua harusnya nih lebih berprogres lagi sih nanti lawan Laos dan lawan Vietnam nanti, dan juga gue yakin si STY bakal eksperimen lagi nih nanti nih. Kemarin kan eksperimen tuh Arkan Kakak sama Hoki Caraka. Betul. Duet kan. Betul. Duet di depan. Ntar gue nggak tahu nih. Soalnya Victor Detan juga pada oke sih. Iya, Victor Detan memang Iya, oke iya. sih. Jadi pemecah kebuntuan juga gitu. Lalu kan gol ini terjadi kan dari throw in khas Pratama Arhan nih. Betul. Yang membuahkan hasil manis nih. Selalu. Ya, walaupun itu dihitung own goal ya, tapi kan apa yang dimulai skemanya itu terjadi dari throw in-nya Pratama Arhan. Ya. Betul. Dimana Asnawi mampu nih memaksimalkan peluangnya. Kalau dilihat-lihat nih, throw in Arhan ini kira-kira bakal jadi senjata khas gak sih? Kayak set piece-nya Arsenal nih buat Indonesia. Secara nggak cuma Pratama Arhan doang loh, kita punya Robi Darwis. Betul. Oh iya, Robi Darwis. Yang pada dasarnya juga punya throw in yang bagus juga, kayak Wah. kualitas throw in-nya sama kayak Arhan. Betul. Coba kita dari dia dulu. Dari dulu. Dulu deh. Kalau dari gue sih iya ya, karena nggak tahu nih gue entah karena intensitas permainan jadi capek, pemain tuh kaki kan mungkin lebih kaku ya kalau untuk tiba-tiba ngambil free kick segala macem atau ngambil dari corner kick. Ya throw in ini sih lebih menguntungkan banget sih karena lebih sering terjadi. Iya sih. Ya, dibandingkan betul. practice corner ya. Ketimbang dari Buah-buah service bola. corner atau bola-bola mati gitu tuh. Yang hitungannya dari buangan tendangan ya. gitu Iya. kan, itu susah lah terjadinya. Jadi lu nguntungin banget sih. Kalau gue sih lihatnya gini ya, kalau misalkan long throw Arhan ini kan katanya udah hasil dari latihan ya. Latihan mereka kan katanya ini intensitasnya tinggi nih untuk latih ini, terus long throw jadi senjata utama sih gue yakin di next berikutnya, apalagi di next match berikutnya. Jadi menurut gue ini salah satu selain taktik sih, selain skema open play. Iya. Indonesia juga bisa nyiptain dengan cara-cara baru sih menurut gue, Betul, yaitu betul. long throw. Corner juga pernah lumayan berbahaya Iya, sih. iya. Cuman kayaknya kalau corner kudu ada yang bisa ini deh. Ya, Angkat karena bola kan ke tengah. nggak semua Komunal. permainan, maksudnya nggak 90 menit Indonesia full menyerang nih. Iya. Betul. Dan nggak selamanya juga pemain lawan panik langsung main buang bola aja gitu. Iya, benar. Jadi kan ya kalau throw in ini kan ya lebih sering dapet lah, kemungkinan besar banget deh Iya. peluangnya. Jadi kalau menurut gue sih throw in emang harus dipatenin sih menurut Iya, gua. Buat Indonesia tuh menurut gua Oke, selain Arhan sama Robi Darwis yang baru itu
Kalau bisa muncul lagi gitu. Muncul yang lain. lagi, seenggaknya kita ada spesialis lah kayak Arsenal kan. Kayak kemarin contoh Gabriel cedera, Oh iya, ternyata ada lagi. Lawan yang- MU 2 gol. Nah, ini. Iya. Ini aja pemanasannya stretchingnya ya Iya. kayak antisipasi ya bener. Iya begitu maksud gua. Latihannya latihan set piece. Jadi bukan cuman si Arhan sama si Robby Darwis lagi, menurut gua juga harus ada Regenerasinya lagi. regenerasinya lagi buat di next match berikutnya lihat tim atau pemain-pemain Iya. lain Iya. bisa. jadi ikut Indonesia ngebantu bisa ya. mematenkan ciri khas golnya. Benar, kayak Arsenal set piece, Iya, corner betul. ya. Iya, Sama ya benar. spesifiknya corner kalau Indonesia ya long throw atau throw in. Throw in tuh ada dua sih, long sama giant. Ya. Kalau giant tuh yang deres bolanya. Ya, Setahu gue kalau itu misalkan kan lo- kayak memanfaatkan pemain lagi tertinggal nggak sih? Karena kan di throw Iya, ini kan sama. nggak ada aturan Ah. offset atau segala Iya macamnya. benar. Dan itu kan pasti kan terjadi kemelut kan, Hmm, panik kan pasti situasi di pertahanan. Iya. Itu sih gua salutnya kepikiran aja gitu Indonesia punya. Dan bisa Iya. memanfaatkan kemelutnya. Itu Iya, sih menurut gua. Setuju. Keren banget sih. Karena maksudnya siapa yang kita kan udah pasti tahu lah wah lemparan Arhan ini memang sebagus itu kan Iya. lemparan Arhan ini. Dan akhirnya Asnawi bisa memaksimalkan itu kan ya seneng banget sih. Iya. Ya forget it lah walaupun hasilnya gol bunuh diri Iya, ini apa jadi iya, gua cuman betul. yang penting skemanya Ya berjalan. udah berjalan lancar. Betul. Udah sesuai apa yang mereka At least Betul. goal bawa lah ya. latihan lah. At least goal, Benar, at at least least goal. goal. Terus kan coaching juga nurunin 8 pemain muda nih kurang lebih itu 8 pemain muda kayak Cahya Supriyadi nih. Debutan sih, kipernya. debutan. Ya debutan lah yang debut nih. Terus ada Kadek Arel yang back, terus ada Donitri, lalu Donitri. ada Alfrianto Niko, ada Robby Darwis juga, terus Zanardin Faris. Terus siapa lagi ya? Itu ada Victor Detan, Arkan Kakak sama Ronaldo Kuati juga hitungannya. Itu aja debutan juga ya. berarti? Iya, debutan juga Gokil masih. tuh, Gue Victor Ronaldo. Detan udah ngikutin dari zaman PSM sih. Gue kan nonton Iya. PSM. Victor Detan emang menurut gue salah satu hot prospect atau promising talent juga sih di yang maksud gue di generasi selanjutnya ya. Karena umur masih 20 tahun, mix juga tuh dia Kanada Belanda. Wush. Jadi Indonesia Kanada Belanda jadi. Banyak ya mixnya. Jadi dia salah satu anggota PSM yang juara Liga 1 tahun 2022 2023. Duh, usianya berapa tuh pada saat juara ya? 18 ya, berarti 18 ya. Gokil. 19 segitu lah. 12 pencapaiannya udah bawa harum nama Indonesia ya. Bernardo Tavares, thank you dan orbitin Iya. Victor Detan, thank you. Mantap. Is the best. Tapi kalau gue pribadi ya, sebelum nanti gue mau tahu dari pandangan lu berdua, kalau gue pribadi sih Donitri sih gue salah satu pemain yang bikin apa ya menonjol lah di pertandingan ini. Menurut gue Donitri dia tenang banget mainnya. Iya. Benar-benar dia bisa nge-cover lini belakang ketika lagi corner atau lagi set piece ya. Iya. Lagi long throw itu Donitri itu bisa benar-benar bisa nge-cover lini belakang dengan Betul, cara betul. yang tenang dan umurnya berapa? Lu kan masih 19 jadi tahun. 19 tahun ya. 19 tahun 21 tahun lah. 18 19 Ya, lah ya. 18 paling tua kayak 20 tahun. Iya. 19 Youngster tuh ya. Dan saat itu maksud gue di usia segitu Donitri bener-bener menunjukkan kapasitasnya. Wah lu promising talent sih untuk Iya kedepannya sih. menurut Iya. gua. Gitu. Ya gue juga kalau gue pribadi ya di luar daripada yang lain ya kayak Victor Detan yang tadi lu bilang memang bagus banget sih. Orang laga yang TC lawan Bali juga dia nunjukin Ah ya. kalau ya gue pemain berkualitas lah. Gue juga Donitri sih. Jelas juga ini Donitri ini kadang kan kita sebagai apa ya apalagi gelandang nih nungguin juga nih Ya. back kita nih yang main di wing back ini nih atau mungkin ya ada di posisi flank inilah maksudnya di belakang inilah di garis-garis tepi itu bisa ngasih bola-bola akurat ke kita. Dan Donitri ini salah satu pemain yang menurut gua passingnya tuh simple tapi Efektif ya. efektif. Donitri berarti diorbitin sama Thomas Doll ya? Kalau di Thomas Doll. Thomas Doll ya berarti. Ya Thomas Doll ya dari Thomas Thomas Doll. Doll benar. Ya menurut gue juga simple Donitri. Donitri. Jelas. Dengan promising maksudnya yang Iya. dan juga dia menonjol juga Iya, ya iya, benar. Donitri itu. Gue Donitri sama Victor Detan sih gue dua sih. Gue karena Victor Detan udah lama ngikutin katanya dia dipanggil timnas buat AFF menurut gue nih. Apalagi kemarin pas Victor Detan masuk sama Rafael Strike terus sama Marcelo tuh mainnya udah klop banget tuh mainnya. Gue juga kayak wah gila nih gue bilang kok langsung berubah nih cara bermain Indonesia nih gelombang kedua gitu. Karena kalau misalnya Rafael Strike kita udah sering nonton lah ya Iya. di senior. Cuma kan Victor Detan kan sebagai catatan kaki lah buat gue gitu loh. Dia Oh, terus di luar daripada itu Kadek Ariel juga sih. Oh iya, Menurut Kadek gua Ariel gila gokil sih. Gila, maksudnya Gokil dia ya. tenang banget sih. Kadek Ariel menurut gue juga salah satu CB yang berpotensi bisa Gokil tuh. bisa mendekati Ridho sih Iya, menurut gue. next kayaknya sih. Next bisa andaikan kita kan amin-amin ya kan. Amin. Pada akhirnya nanti dia bisa bermain bareng lah sama Rizky Iya. Ridho. Punya mentor yang bagus. Menurut gua oke banget sih tuh Kadek Ariel. Iya Kadek Ariel salah satu. Gila kalau kena kontak usahanya bener. Gue back nih, gue back lu gak bisa lewatin gue. Dia berapa kali ngeblok? Parah, Gila, interceptnya bener juga bagus-bagus. Gila, juga sih. dia berani banget Parah, kakinya parah. ngelakuin. Kuat abis itu pemain. Kadek Ariel.
is the best sih. Salut Kak Karel. Respect. Kalau gua juga berpikir kan berarti di sini kan tadi kita udah ngomongin hot prospeknya lah ya kan, siapa yang akan segala macamnya. Berterima kasih juga sih dengan adanya Elite Pro Academy. Muncullah nih mereka ini nih. Betul. Thank you. Jadi tetap percaya guys, sepak bola kita akan maju. Ya, Tetap dukung terus ya PSSI dan semuanya, tetap kita harus dukung. pasti kan grassroots itu akan berjalan juga. Iya. Harus tetap ini. Mantap banget. Terus dari sekian banyak nih, menurut lo berdua, dari sekian banyak pemain muda, menurut lo siapa yang paling top jadi hot prospect? Gue tetap ya itu tadi. Yang top 3 deh. Gue pertama Donitri, kedua Victor Detan, ketiga Karel gue. Kalau gue ya pertama jelas, kalau gue nggak di luar dari Donitri juga pemain Persija ya Donitri sih. Karena ya mau gimana pun kan dia bakal lebih sering ngebela Persija. Betul. Akan gue kalau ngeliat Donitri soalnya kayak lihat bule zaman Persija juara sih. Crossingnya tuh mau jadi striker sih. Ya. Dia kan overlap, pasti sering overlap kan karena LCB kan dia. Bule itu Rezal Dihanusa ya? Iya bule Rezal Dihanusa. Ya. Itu jadi kayak inget, wah udah striker dimanjain aja sih. Jadi ya udah Berarti- Donitri pertama, Victor Detan ya Kak Karel sama kayak lu. Oke, berarti Berarti 3 orang itulah ya yang the ya best. bisa bilang man of the match juga. Iya, Oke, man of oke, the oke. match-nya lah ya. Man of the match tapi ya tetap gue Donitri sih gue. Lalu gue dari kemarin, maksudnya pas kemarin pertandingan pembukaan nungguin Ronaldo Kuateh banget sih, cuma Iya. mainnya terlalu jauh ya menitnya, maksudnya nggak terlalu bisa Iya, kita iya. lihat. Oh ini menonjol Intens apa banget enggak gitu ya? Iya. Secara intens. Ya, berarti abis lawan Myanmar nanti ini kita sebelum lawan Laos nih, sekali lagi gue nih sebelum lawan Laos nih kita ngetek jadi Laos kayak nggak ke Nggak review ke berarti. review. Karena kita lawan siapa sih next nih? Vietnam berarti. Vietnam. Vietnam. Sih gue. Ini kita soal lawan Vietnam dalam 1 tahun tuh kita 3 kali ketemu. Oh, besok 4 jadinya. Oh, besok keempat. Dan- Rutin ya Iya. ketemu Vietnam. Dan ya? dan Dan kita itu berhasil menang clean sheet nih. 3 kali kemenangan nih. 1-0, 1-0, 0-3. Iya, Piala Asia. Piala Asia. Penaltinya Asnawi, Round Gongegi. 2, ya benar, round 2. Gongegi sama Itses, Sundulan Ragnar, iya. Sama Ramadan Sananta. Oh iya 5-0 tuh soalnya. gokil. 5-0 The best coy. ya. The best. Kalau dulu kita ketemu Nguyen FC takut sih. Takut. Udah kembang kempis Udah duluan. kembang kempis Udah duluan nggak sih. piknik tuh. Nih Vietnam sanggup gak ya ngilangin pacakliknya mereka nih? Apalagi kita juga sekarang kalau gue sih ngelihatnya kita ngelihat juga Vietnam kemarin TC di Korsel ya. Kemarin ngadu sama tim-tim Korsel, terus juga pelatih dari Korea Selatan Kim Sang-sik. Oh Kim Sang-sik. Fun fact-nya Kim Sang-sik itu dia digeser sama STY tahun 2008 gitu, dia ngelatih tim. Gue lupa, coba ntar lu google namanya apa. Jadi itu Kim Sang-sik di Depak, STY masuk atau kebalikannya gue lupa. Pokoknya antara dua aja deh. Jadi mereka ini udah punya historical yang Iya, kemarin udah ada tuh. menggebu-gebu ya. Udah ada tuh Kim Sang-sik Oke. sama STY itu udah ada historical yang menggebu-gebu nih gitu. Jadi menurut gue menariknya adalah ya salah pernah latih di klub Korsel, gue lupa nama timnya apa tadi Google aja. Terus ya gue kalau misalnya tanya bisa menyudahi 4 kali kemenangan, menurut gue probability Vietnam lebih gede sih. Karena Vietnam tim senior serius banget ya. Betul. Parah. Kemarin dia tuh pertandingan pembukanya dia menang berapa? 4-1 lawan Laos. Oh, lawan Laos. 4-1 lawan Laos. Terus juga apa namanya? Kim Sang-sik tuh waktu itu sempat bilang kayak gue gak yakin tim gue bisa masuk ke final karena tim-tim pemain-pemain gue belum bisa mengikuti instruksi dari gue yang gue mau gitu. Berarti kan kalau pelatih Korea kan terlalu strict ya masalah Iya, instruksi. textbook banget ya. Textbook banget gitu. Maksudnya pelatih Korea tuh ya gue maunya begini ya A begitu, nggak ada yang Ya ya, negosiasi. negosiasi. Nggak ada takbir, komprominya JJ. tuh. Kalau dari gue sih itu paling kalau misalkan untuk kata kemenangan kemungkinan ada sih probability-nya 60% Vietnam bisa menang. Cuman ya kita nggak bisa ngeremehin juga squad kita ya, menurut gue bagus juga kita dalam bertahan, ada Karel dan Itri dan segala macamnya. Jadi gue yakin Indonesia bisa menang, cuman kalau tanya Vietnam bisa menyudahi apa enggak, bisa sih menurut gue. Karena kemungkinan. Kalau gue juga menyetujui nih apa yang lo bilang. Dalam artian Vietnam ini bisa menang. Ya. Tipis. Karena kalau gue lihat ini apalagi potensial yang tadi udah kita sebutin tuh rata-rata adanya di pemain belakang sama pemain tengah nih. Oh iya benar-benar, iya benar. Rata-rata. Jadi menurut gue kreativitas pemain senior ini nih sama mereka nih, maksudnya yang Vietnam nih kan para senior ini sama mereka pemain muda ini nggak kalah jauh nih pemain muda. Iya. Jadi andai kan pemain muda kita nih atau ya yang ini pemain kita ini emosinya lebih terjaga, Ya itu. mainnya lebih tenang. Karena masih muda ya. Iya, karena Masih kan goyang kita tahu ganjing. sendiri nih, maksudnya Vietnam tuh demen banget main bandel, Ya, colongan entah sikut atau apalah. Menurut gua kalau mereka lebih tenang,
mereka lebih hati-hati nih para pemain kita, ya bakal nyulitin Vietnam banget sih. Jadi 50-50 sih untuk Vietnam. Oh, 50-50. Iya, 50-50. Menurut gue sih bakal seri sih. Seri ya? Seri karena Vietnam dengan pemain seniornya yang abis TC di Korea itu pasti mainnya serius dong. Ya. Tetapi kita juga nggak bisa ngeremehin pemain-pemain kita nih, walaupun banyak pemain muda, tapi beberapa ada yang dari senior juga kan. Oh iya. Ya. Dan itu udah main di Persija Itu udah senior main kan? senior. Nah, Kadang-kadang juga ya. maksud gua, Kadang-kadang juga dibeli United. Oh, iya. maksud gue Banyak sih. jadi paling permasalahannya ada di mentalnya yang muda-muda aja paling. Karena ini kancah internasional itu kan. Iya, kancah Iya. internasional. Oh iya benar ngomong. Caps internasional kan buat mereka. Iya, Gitu. paling itu aja sih. Jadi mungkin menurut gue seri sih Seri. lawan Vietnam. Nah, harusnya kalau ngomongin mental nih, pemain muda ini malah yang lebih menggebu-gebu nih. Iya. Harusnya, Menunjukkan- karena mereka benar-benar menunjukkan pengen pembuktian. pembuktian. Harusnya. Harusnya. layak nih buat Semoga sini. kita doakan kan Iya. pertandingan. Ya terlebih sini harus seru aja sih. Iya, iya. Ya semoga Seperti semuanya kita yang biasa lihat Vietnam mainnya menyerang gimana, Indonesia juga seperti yang kita lihat juga Iya. mainnya. semoga Jadi, aja ya. kualitas pertandingan 23 pemainnya menggabung semua atau kiper-kipernya juga tiga-tiga ya menggabung jadi, juga. Iya, jadi makanya seru sih. seru jadi Iya, jual seru. beli serangan. Karena di sini Indonesia kembali tandang. Iya. Kita pertama kalinya nih kan setelah 20 tahun kita menang tuh di kandang mereka ya kan di Maidin Stadium itu. Ya. Apakah tren positif ini bakal berlanjut Bisa aja sih sebenarnya kalau atau malah berlanjut ya. pancaklik tadi itu buat Vietnam yang gini kan? Kita kan waktu itu menang di R3 tuh 0-3 ya, skornya Ya, telak banget dan di R2 dong. R2 R2 ya? Iya R2, sorry. R2 skornya telak banget 0-3 di kandang Vietnam. Dan itu 20 tahun tuh kita nggak pernah menang situ. Ternyata angkatannya hampir 20 tahun tuh ya itu ya pas zamannya era Boas. Era Boas. Dan itu skor masalah 1-3 zamannya Boas tuh. Dan gitu kita kalau misalnya bisa mengakhiri pas dari kemenangan udah pasti yang tadi gue bilang kayak 60-40 ya. Tapi kalau untuk stadion gue nggak tahu ya ini dimainin apa enggak ya, karena katanya mainin buat konser sih. Gue nggak tahu. Mainin buat konser. Iya, mainin buat konser. Gue nggak tahu itu kapannya ya. Konser Cuman siapa tadi juga, lagi? cuman tadi juga mainin ini sempat di postpone tandingannya lawan Rusia kemarin. Kan sempat sparring lawan Rusia tuh Vietnam. Itu nggak dimainin soalnya puting beliung. Sempat di postpone kan. Oh cuacanya juga Iya, di dan sana. ada juga sempat November atau Oktober gitu kemarin pas kita di R3 gitu ya, beda ya levelnya ya. Beda. Gitu. Jauh. Iya, jadi gue tetap masih yakin sih gue untuk bisa menang dengan skuad U22 tim senior dengan rata-rata umur 22 tahun, tapi kita juga lihat Vietnam yang terlalu serius ini di AFF ini ya. Gue yakin lah menang tipis-tipis aja lah. Kalau gue ya yang tadi gue bilang karena Vietnam dengan sebanyak itu keseriusannya ya kita juga serius, tetapi dengan komposisi pemain yang mereka udah biasa di senior dan emang udah yang itu Chemistry yang berarti ya, udah soal chemistry-nya Kayaknya juga. Vietnam tuh gue lupa sih namanya siapa karena namanya sama semua Ya sih. Nguyen. Itu pokoknya 3 pemain inti mereka tuh dicoret tuh. Oh iya Ada si juga tuh pemain berpengaruhnya mereka, gue lupa lagi. Nguyen Quang Hai. Namanya itu susah banget. Nguyen Asli. Quang Hai sama Dang Van Lam itu yang keturunan Rusia, kiper keturunan Rusia. Nguyen Quang Hai itu satu lagi gue lupa, ada lagi pemain naturalisasinya tuh si namanya Rafaelson da Silva. Tebak namanya jadi apa ya? Nguyen Swangson. Namanya jadi Nguyen Swangson. Ya pokoknya menurut gue sih tapi seri sih, maksudnya tetap dia nggak bakal bisa ngalahin kita dulu. Ini lo nggak mau nangkepin Berarti tren positif. Swangson dulu nih, Nguyen Swangson. Itu gua udah bingung sih. Namanya udah susah banget. banget. Ngangson sangsong apalah. Nguyennya paling Kalau yang gue berarti tahu. kalau dari kita ini maksudnya kemungkinan paceklik Vietnam ini tipis dan tren kita Tetap tetap berlanjut. Lanjut.